Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Om Sunaran Wong Deso. Hari ini berjumpa dengan Om Sun bersama asisten saya Anissa. Merawat mobil bagi pemula dan pemilik mobil supaya mobilnya awet. Lakukan secara bertahap. Oke? Buka. Ini saya yang buka karena besar. Buka. Ini karena mobilnya besar. Wah, berat ini kalau pot ini. Memang saya hobinya ngetrut. Tip pemeriksaan dan pengecekan pertama adalah kita cek adalah baterainya. Ini baterai ya, ini baterai ini ada yang nyebut aki baterai ini kalau menurut ilmunya ada elemen basah dan elemen kering. Jadi kalau yang menggunakan elemen basah, aki basah, berarti di sini ada tutup-tutupnya gitu. Tuh yang satunya di rumah itu pakai basah, mobil kecil basah. Jadi kalau misalnya perawatan dilihat sini biasanya ada batasnya ada batasnya, min dan maksimal, up atau low atau up juga kadang-kadang. Nah kemudian, kalau misalnya di bawah garis atas berarti kurang, harus segera diisi, buka. Ini ada tutup-tutupnya ini. Kalau ini kebetulan saya menggunakan aki kering, yaitu aki litium, ya, aki kering. Jadi supaya praktis, tidak banyak perawatan, tapi cuma harganya lumayan mahal. Tapi saya suka karena lupa perawatan karena sibuk. Kemudian kalau mobil tidak bisa dihidupkan, itu periksa akinya dulu, klem-klemnya ini periksa. Ini berarti masih nggak ada masalah. Ini min. Terus ini yang dilindungi ini plus. Nah plus ini. Nah ini plus. Nah ini. Siapa tahu kendor. Kalau tiba-tiba mobil nggak bisa dicek. Kalau mobil yang pakai aki basah, sini biasanya ada kristal-kristalnya putih. Itu juga mempengaruhi mobil, kadang-kadang di starter nggak langsung gitu. Nah ini oke. Jadi bersihin, dilepas, dibersihin. Nggak usah khawatir karena kalau yang mobil sekarang itu, kalau zaman dulu tahun 80-an kadang-kadang kebalik. Maka bapak saya sering bilang, oh kebalik, nah hati-hati kebalik. Tapi sekarang enggak, karena pabrik pinter. Yang plus besar, yang min kecil. Kemudian kalau tidak, aki ini kalau bagus, kemudian diisi oleh, nah ini alternator ini alternator itu kalau bahasa bengkel dulu, wong Indonesia lah, bengkel Indonesia itu mengatakan dinamo strom. Jadi kalau akinya baru, ya bagus, tapi kok tiba-tiba dipakai perjalanan jauh, paginya di depan tidak bisa, berarti ada kemungkinan alternatornya tidak mengisi. Oke, ini baru saya ganti pulinya ini. Kemarin kelotak gitu, saya pikir apa, ternyata pulinya ini saya belikan baru, ini pulinya. Oke, nah, terima kasih. Nah kemudian yang kedua, pemeriksaan dilaksanakan pada sistem pendinginan. Ini radiator sistem pendinginannya ya. Kemudian ini airnya ini harus dicek gitu, dibuka gitu. Ini dikasih, buka ya. Nah buka ini. Jadi ini ada maksimal minimal, jadi kalau mau pergi jauh harus dicek ini, jangan sampai tidak dicek. Nah, diisi pada maksimal ini, pada garis maksimal ini.
ya, kemudian ditutup kembali. Nah, kemudian temperatur ini bisa dilihat pada waktu kita mengendarai pada indikator temperatur. Di sana ada indikator temperatur. Jangan sampai overheating. Kalau overheating hancur ininya karena terlalu panas. Overheating itu terlalu panas. Kadang-kadang mobil bisa terbakar juga. Nah, sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan pada rem. Hati-hati, kadang-kadang tiba-tiba rem blong, kemudian pada turunan tajam rem blong, kemudian kecepatan tinggi rem blong adalah karena olinya kurang. Ini makanya harus kita cek di sini. Ini ada maksimal, ada minimal. Lalu selalu pada maksimal. Coba ambilkan yang kuning. Kita cek, kemudian kalau kurang harus kita tambah. Terutama kalau mau pergi jauh. Ya, makasih. Ini, nah ini. Nah, mohon maaf, saya tidak mengindas merek gitu. Ini kebetulan saya pakainya oli ini. Nah, kita isi. Nah, kita isi. Nah, setelah kita isi, kita tutup. Nah, ini kalau kurang sedikit, kalau mobil yang teknologi canggih, itu di indikator akan muncul tanda remnya nyala merah. Jadi kalau nyala merah harus segera berhenti, berarti ada masalah. Jadi nanti bisa rem blong gitu. Ini adalah rem. Nah, ini. Berikutnya setelah kita cek ori remnya, jadi pendinginnya sempurna, remnya sempurna, akinya sempurna, mesin hidup. Nah, yang paling penting untuk merawat mesin adalah seperti manusia, makan minumannya harus betul-betul bagus. Nah, itu yang pakai oli. Tuh. Nah, pagi sebelum kita hidupkan, kita cek olinya, stick olinya ini. Nah, kita lihat. Ambilkan kain, Nah, ini oke. Nah, ini di sini ada batasnya. Gitu, lihat smart key gitu. Ini terus terima kasih. Terus dilap bersih. Jangan hanya satu kali. Kalau bisa ya 2 kali, 3 kali. Dicek lagi siapa. Kita kan harus teliti. Hidup itu kan harus teliti, cermat gitu. Nah, kita lihat lagi. Nah, berarti bagus. Nah, kita lihat lagi. Pol, ini harus sampai tek gitu. Hati-hati. Nah, ini. Nah, bagus itu. Nah, kita lap bagus. Berarti ada olinya bagus. Nah, tolong saya ambilkan oli. Nah, oli ini harus perawatan berkala gitu. Perawatan berkala menggunakan oli apa, ukurannya apa? Ya. Lihat saja di petunjuk buku manualnya. Ini buku manualnya ada buku manualnya. Ini ditunjuk seperti di sini ada pakai oli apa ini. Nah, ini kalau mobil saya pakai oli ini. Nah, yang paling penting ini. Nah, ini 1030. Kalau mobil ini pakai 1030. Mohon maaf, saya tidak diindas oleh perusahaan. Jadi saya kebetulan pakai oli ini aja. Mohon maaf, kami tidak diindas oleh perusahaan. Jadi pakai 10 ini. Ada teman saya yang dia memang punya duit, punya mobil banyak, maunya ini mau dinaikkan supaya mesinnya bagus, tapi waktu ngeprut tambah jebol. Karena memang mobil ini punya karakteristik menggunakan kekentalan oli 10 sampai 30. Nah, kalau oli bagus gini, biasanya saya mengganti sekitar 10.000 km. Kalau yang bagus punya duit sih 5.000 km, 6.000 diganti. Biar mesin tetap jos, ngeprut hebat, tanjakan ya, lumpur libos. Oke, terima kasih. Nah, setelah itu, setelah kita semuanya selesai, kemudian mobil kita hidupkan. Situ aja nggak apa-apa, situ aja nggak apa-apa. Ya, kamu di aja. Oke, mobil kita hidupkan. Tip berikutnya, setelah diadakan pemeriksaan terhadap oli, air, pendinginan radiator, kemudian air aki, kemudian oli rem.
Nah, kemudian mobil kalau sudah kita adakan pemeriksaan, mobil ini mudah karena mobil dikendalikan oleh ICU canggih. Jadi semua bisa dimonitor lewat dashboard mobil pada saat kita mengendarai. Nah, ini Anda perhatikan ada warna kuning mati semua, aman. Hijau tadi mati, 4x4-nya mati, kemudian tinggal yang merah. Nah, kemudian coba kita hidupkan mobil ini. Oke, nah ini nah, kelihatan nih stasionernya, RPM stasioner. Kemudian ini masih, kemudian ada indikator, ini masih ada yang merah menyala. Nah, berarti yang ini rem. Coba berarti handle remnya belum diturunkan. Juga kalau ada kendala di rem, biasanya itu nyala, misalnya olinya kurang, kemudian ada masalah di rem akan kurang sehingga aman. Nah, turunin, tes, mati. Nah, kemudian berikutnya nih udah nyala itu, pintu 2 terbuka, berarti pintunya 4-4-nya belum sempurna, ada satu yang belum sempurna, tutup, mati. Nah, kemudian ini tuh, nah jangan lupa, nah itu diperingatkan sekarang, jangan lupa menggunakan sabuk keselamatan, ya. Selalu menggunakan sabuk keselamatan untuk, nah mati. Oke, sudah jelas. Nah, di sini RPM kita perlihatkan. Kalau mesin normal RPM-nya ini lihat ya, lihat. Lihat, oke. Nah, di situ itu normalnya. Kalau stasioner, nah aman di, nah stasioner, 4000 masih enteng, jadi ini 4000 enteng. Nah, kemudian yang paling diperhatikan juga tadi ya, nah selain oli itu, oli vital ini, oli ya, oli ini vital. Jadi kalau sampai ini menyala harus segera berhenti. Nah, kalau ini, kalau terjadi kerusakan pada aki ya, pada aki atau pada alternator itu dinamo strom ya, maka dia akan nyala merah. Jadi kalau mobil tiba-tiba tidak bisa starter itu merah, itu berarti terjadi aki. Kalau akinya sudah ganti baru kemudian masih gitu, berarti alternator itu dinamo strom, berfungsi untuk mengisi tegangan listrik pada waktu mobil berjalan. Nah, kemudian oke. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah nih, selalu waspada ini, terutama kalau masuk jalan-jalan tol kecepatan tinggi, perjalanan panjang, ini perhatikan tuh sistem pendinginan. Jadi itu hati-hati, cool, ini cool. Habis saya pakai hampir 20 kilo masih seperti itu, berarti normal. Nah, kalau sampai naik, nah nanti kalau sudah dipakai panjang berjalan itu sampai ke garis titik yang pertama. Nah, kalau sampai separuh harus segera berhenti. Apalagi jangan sampai merah, nanti mesin bisa jebol nanti karena overheating. Overheating itu nanti yang kena ya silinder kop, terus kemudian katup sebagainya. Oke, terima kasih. Selamat mengendarai, semoga selamat di jalan. Ya, ambil kain lap ya. Oke, Bos. Pak, berat ini.
Oke. Dilapis tuh. Atas kakinya dilapis tuh. Ya, ditutup ya. Durasinya biar nggak terlalu panjang. Oke, Bos. Saya Via bersama Om Sun Autotech mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran rezekinya. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Subscribe. Bye.